Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang time value of money atau biasa disingkat TVM. Apa itu time value of money? TVM adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan oleh potensi uang untuk menghasilkan keuntungan atau bunga seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, uang yang Anda miliki sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Ada beberapa poin penting mengenai TVM, yaitu yang pertama bunga dan investasi. Apa yang dimaksud yaitu uang yang diinvestasikan dapat menghasilkan bunga atau keuntungan. Yang kedua ada inflasi, nilai uang yang dapat menurun seiring waktu karena inflasi yang berarti bahwa daya beli uang di masa depan mungkin lebih rendah dibandingkan saat ini. Terus yang ketiga ada perhitungan. TVM sering dihitung menggunakan rumus matematis yang melibatkan faktor-faktor seperti suku bunga, periode waktu, dan jumlah uang yang diinvestasikan atau dipinjamkan. Yang keempat ada keputusan keuangan. Konsep ini sangat penting dalam mengambil keputusan keuangan seperti investasi, pinjaman, dan perencanaan pensiun karena membantu individu dan perusahaan untuk memahami nilai uang mereka dalam konteks waktu. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana skema investasi dalam teori time value of money and economic value of time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan terbaik dalam investasi seperti menggunakan sistem kredit, pemilikan rumah atau KPR, baik melalui platform konvensional maupun syariah, serta untuk mengevaluasi biaya yang ditanggung oleh calon pembeli. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif yang menyampaikan gambaran tentang pendanaan KPR konvensional dan syariah. Subjek analisis adalah investasi properti menggunakan sistem KPR pada perumahan Summer Hills, Dago, Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup penawaran KPR dari bank konvensional dan syariah. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan simple interest, time value of money, dan P2P lending untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan asumsi dari beberapa bank, pilihan terbaik untuk KPR konvensional adalah KPR BCA First. Namun jika calon pembeli lebih memilih bank syariah dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi Islam, maka KPR BTN Syariah adalah pilihan terbaik. Penelitian juga menemukan bahwa skema pendanaan P2P lending tidak disarankan karena bunga yang tinggi yang dikenakan, yang membuatnya tidak menguntungkan bagi calon pembeli. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep time value of money memicu keinginan untuk mengembangkan uang melalui investasi, termasuk investasi properti. Penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan pilihan pendanaan yang tepat, baik konvensional maupun syariah, untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan dalam investasi properti. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa skema P2P lending bukanlah pilihan yang baik karena tingginya suku bunga yang dikenakan. Berikut ada studi kasus, yaitu investasi dalam deposito berjangka. Di mana ada situasi yaitu seorang individu sebut saja Budi memiliki uang sekitar 10 juta rupiah yang ingin diinvestasikan dalam deposito berjangka di bank. Bank menawarkan suku bunga 5% per tahun untuk deposito berjangka selama 3 tahun. Budi ingin mengetahui berapa total nilai investasi yang akan ia miliki setelah 3 tahun dan apakah ini merupakan pilihan investasi yang baik dibandingkan dengan alternatif lain. Cara menghitungnya yaitu pertama, nilai masa depan future value. Untuk menghitung nilai masa depan dan investasi Budi, kita dapat menggunakan rumus future value, di mana VV yaitu present value, nilai sekarang yaitu 10 juta rupiah, kemudian R suku bunga tahunan 5% atau 0,05, dan N jumlah tahunan yaitu 3 tahun. Di sini tinggal substitusikan saja ke dalam rumus.
Dan pada akhirnya setelah 3 tahun Budi akan memiliki sekitar 11.576.250 rupiah. Sekian.